Selamat sore dan selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat berjumpa kembali di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator acara pada sore dan malam hari ini. Dan pada kesempatan malam dan hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang teguh di tengah badai kehidupan yang akan dibawakan oleh Romo Adrianus Budi MSC. Sedikit tentang Romo Adri, kita ketemu beberapa tahun yang lalu. Romo berasal dari Makassar, tepatnya di kota Kupang. Romo menempuh pendidikan SD dan SMP di Ternate. Wah, muter-muter nih Romo nih. SMA dan University di Makassar dengan jurusan hukum. Sekarang menjadi Romo. Sempat bekerja di bank di Makassar, dan panggilan untuk menjadi imam muncul sejak tahun 1979 pada saat retret dengan rekan-rekan mahasiswa. Romo masuk novisiat MSC di Karanganyar, Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 1982 dan dilanjutkan ke sekolah teologi di Seminari Tinggi di Pineleng, Sulawesi Utara dan ditahbiskan sebagai imam MSC pada bulan Januari 1989. Setelah ditabiskan, Romo Adri ditugaskan di Jakarta melayani beberapa paroki di sana. Bahkan sempat menjadi Romo moderator di PMKRI di sana loh. Romo Adri pada awalnya ingin menjadi Romo MSC karena sejak kecil sampai remaja, Romo dilayani oleh imam-imam MSC. Jadi dikelilingi oleh imam-imam MSC, jadi kebawa jadi MSC juga. Jadi Romo tertarik untuk ikut ambil bagian di perutusan MSC. Sebenarnya Romo kepengen ikut diutus di wilayah Indonesia bagian timur. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan mengutus Romo untuk melayani di rumah sakit di Riverside sebagai hospital chaplain dan sebagai chaplain di KKI di San Bernardino. Selain tugas melayani di paroki St. Catherine of Alexandria di Riverside, Southern California. Super duper sibuk nih Romo nih. Dan terima kasih Romo dengan kesibukan yang luar biasa ini untuk menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita pada sore dan malam hari ini Romo. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, selama acara ini berlangsung, apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari mempunyai pertanyaan apa-apa setelah acara, kita akan silakan ditulis di kolom chat. Nanti saya akan memberi kesempatan untuk Bapak, Ibu untuk ngomong dan bertanya langsung dengan Romo. Bilang aja, saya mau tanya gitu ya. Jadi nanti saya akan undang untuk bicara langsung. Nanti Romo yang akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa bersama. Tolong Romo untuk memimpin doa pembukaannya Mo ya. Silakan Mo. Di-unmute Mo. Baik, mari kita satu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami dan menetapkan kami untuk boleh memasuki kehidupan dan menjalani perjalanan hidup ini. Dan kami tahu kalau perjalanan ini mempunyai awal, perjalanan ini juga mempunyai tujuan, yaitu bersatu dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Selama dalam perjalanan ini, Tuhan, kami butuh pertolongan daripadamu, yaitu rahmat, kekuatan, dan pencerahan dari Roh Kudus, supaya kami tetap berjalan pada jalan yang mengarah kepadamu. Berkati kami dan persekutuan doa malam hari ini, atau pagi hari ini, agar kami semakin bertumbuh di dalam iman yang dewasa, sehingga kami boleh menikmati relasi dengan Engkau. Berkati kami, tinggal bersama kami dengan kekuatan-Mu ini. Kami mohonkan ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.
Dan teman-teman, waktu 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama dengan Romo Nana belajar tentang mengenal diri kita, kelemahan dan kelebihan kita. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Romo Adri, kita belajar untuk gimana menjadi kuat dalam teguh di tengah badai kehidupan, terutama di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan Romo, silakan Romo untuk makalahnya, nanti saya akan mulai share. Baik, pertama-tama terima kasih. Terima kasih atas kesempatan lewat teknologi yang luar biasa. Kita tetap boleh berkomunikasi, boleh berbagi di dalam iman, berbagi di dalam kebersamaan, karena kita tidak pernah sendirian. Baik, tema yang dipilih bagi kita hari ini yaitu keteguhan iman. Saya garis bawahi keteguhan iman di tengah-tengah badai kehidupan. Mengapa kita tetap memerlukan keteguhan iman di dalam badai kehidupan? Karena apabila dalam badai kehidupan kita kehilangan iman, kita sudah kehilangan segala-galanya. Ya. Baik, dalam kehidupan ada yang disebut badai. Ya. Saya berikan tanda petik. Bukan badai yang alami, ya, tetapi badai kehidupan. Ya. Kalau badai alam itu berlangsung, ya, sementara. Ada angin topan, ada hujan lebat, ada banjir, itu sementara. Ya. Tetapi badai kehidupan itu bisa berlangsung lama, bisa berlangsung, ya, berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ya. Nah, yang disebut dengan badai kehidupan yaitu ada peristiwa-peristiwa yang kita alami, ya, ada keadaan-keadaan yang kita alami yang menggoncangkan kenyamanan kita. Ya. Kita sebut itu krisis. Ya. Jadi kita semua harus siap menghadapi apa yang disebut krisis. Krisis itu bisa terjadi ketika ada masalah dalam relasi. Baik relasi yang kurang harmonis, tapi juga relasi yang terputus. Kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Itu menimbulkan badai kehidupan karena kita kehilangan suatu topangan. Ya. Bisa juga krisis dalam bidang keuangan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang keamanan atau security, dan dalam bidang moral, ya, kejatuhan. Intinya, badai itu suatu keadaan yang tidak enak. Ya. Selalu menekan, menyakitkan. Tapi kita perlu ingat bahwa situasi badai ini adalah sesuatu yang wajar. Ya. Kalau kita berani masuk kehidupan, maka kita berani menghadapi adanya badai. Ya. Tidak ada hidup yang tanpa badai. Ya, selama kita hidup di dunia ini. Kita perlu ingat bahwa badai ini perlu. Bukan hanya wajar, tapi juga perlu. Sebagai orang beriman, kita memerlukan badai. Sebab hanya melalui badai kehidupan, iman kita itu teruji dan menjadi kuat, menjadi kokoh. Dan saya katakan tadi, kalau iman sampai hilang di tengah-tengah badai kehidupan, kita sudah kehilangan segala-galanya. Ya, kita sudah kalah selagi kita masih hidup. Nah, bagaimana agar iman kita bisa tetap teguh? Kita lihat di slide yang pertama. Ya. Nah, sikap dalam menghadapi badai. Ya. Pertama-tama saya menggarisbawahi, ya, yaitu mindset kita. Ya. Mindset kita tentang badai kehidupan itu yang harus dibenarkan. Ya. Pertama-tama kita harus bersiap menghadapi badai. Ya. Dengan kata lain, expect, bukan bersiap dalam arti apa, tapi expect them. Ya. Saya mau mengatakan be realistic, ya. Karena kehidupan memang seperti itu. Jadi kalau kita dengar orang kena musibah, jangan bilang, aduh kaget dong, kenapa itu terjadi? Ya. Itu wajar. Kita hidup di dunia. Kita dengar saudara kita kena masalah ini, kita dengar teman kita kena penyakit itu, kita dengar keluarga itu bangkrut dan sebagainya. Tidak usah terlalu kaget.
kehidupan memang seperti itu. Kedua, kita harus bertahan. Ya. Karena kita bisa expect, maka kita mampu bertahan, menghadapinya. Ya, jadi hal yang kedua yaitu perseverance. Jadi pertama kita expect, jangan hanya mengatakan amit-amit, tetapi kita juga harus bersiap menghadapinya dan bertahan. Kalaupun menghadapinya kita bertahan. Nah, bagaimana agar kita bisa bertahan? Ya. Sekali lagi soal mindset. Saya mengatakan di sini, badai kehidupan itu harus dirangkul. Ya. Jangan dianggap itu sebagai musibah yang merupakan aib yang menghancurkan hidup saya. Tetapi hargailah setiap tekanan. Hargailah setiap masalah yang boleh terjadi. Karena di sana kita belajar. Ya. Hargai setiap goncangan yang boleh terjadi dalam hidup Anda. Goncangan apapun. Asalkan kita mau belajar sesuatu. Selalu kita bisa belajar sesuatu. Dan pengalaman itu akan membuat kita semakin mampu bertahan. Ya. Jadi intinya, kita bisa bertahan karena kita melihat itu positif. Kita tidak menolak. Ya. Kita merangkul, kita terima. Kita tidak mencari masalah. Tetapi kita rela menerima karena kita akan percaya bahwa di tengah-tengah tekanan itu ada kebaikan bagi kita. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Yesus, disampaikan dalam Injil Matius, ya, bab 7 ayat 24 sampai 27. Ya, tentang kehidupan ini ibarat orang yang membangun rumah, ya, kehidupan. Jadi kehidupan kita ini digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini sebagai orang yang membangun rumah, tanda petik. Saya bacakan untuk Anda. Topiknya dua macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kita melihat Yesus memberikan perumpamaan ini, ada dua orang membangun rumah. Ada dua tipe manusia yang membangun kehidupannya. Ya. Yang satu, ketika membangun rumahnya, dia telah membuat satu expectation, ya, bahwa akan terjadi badai, akan terjadi hujan, akan terjadi banjir. Maka dia mempersiapkan hal yang esensial untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang satunya mendapat kesempatan yang sama, mempunyai modal yang sama, tetapi dia sama sekali tidak expect datangnya banjir, angin, dan hujan. Ya. Dia meyakinkan diri, oh semuanya akan baik-baik saja. Ya. Jadi yang penting saya membangun rumah, yang penting nyaman. That's it. Ini satu gaya, ya, gaya hidup dari manusia. Kita lihat ada dua tipe manusia. Yang pertama selalu dia expect. Bisa terjadi ini, bisa terjadi itu. Termasuk bisa terjadi kematian, juga ada neraka, ada surga. Ya. Dan ada orang yang tidak peduli, yang penting saya hidup nyaman. Ya. Dan kita melihat dalam Yesus menggambarkan dan cerita, ketika datang badai kehidupan, robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Hidupnya binasa, hanya gara-gara dia tidak menghadapinya dengan baik. Next.
Maka pesan Yesus dalam membangun kehidupan apapun, baik kehidupan agama, kehidupan doa, kehidupan relasi, membangun pekerjaan, karir, dan keluarga, dan sebagainya, perhatikanlah bagaimana kamu meletakkan dasarnya. Bagaimana kamu meletakkan hal yang esensial dalam kehidupan agamamu. Bagaimana kamu meletakkan hal yang esensial dalam doa, dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Dan di sini saya menyebutkan ada dua hal yang esensial, yaitu kebenaran sabda Yesus sendiri, dan kedua pribadi Yesus, yaitu relasi pribadi dengan Dia. Jadi pertama, apakah saya sudah benar melaksanakan hal ini? Ya. Apa yang saya lakukan ini bukan yang dilarang Tuhan, tapi apa yang saya lakukan ini sesuatu yang benar di mata Tuhan. Itu penting. Ya. Kita sebut kebenaran sabda Yesus. Kedua, dalam kehidupan ini kita mempunyai relasi pribadi, ya, dengan Yesus. Real. Ya. Jadi kehidupan dengan Tuhan itu harus real. Jangan mengatakan, ya Tuhan kan tidak real, maka saya juga tidak bisa mempunyai relasi yang real. Bagi orang beriman, Tuhan itu sangat real. Maka kita bisa mempunyai komunikasi yang real dengan Dia. Next. Pesan Yesus dalam membangun kehidupan beragama, contohnya, Yesus katakan begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Banyak orang berpikir dalam membangun hidup doa, yang penting saya berdoa. Ya. Tapi Yesus mengatakan, ingat, bukan tiap orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Artinya bukan setiap orang yang berdoa saja masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini contoh, banyak orang telah menjadi Katolik secara resmi, dia punya surat baptis, punya surat krisma, sudah komuni pertama, punya sertifikat perkawinan di gereja dan sebagainya, tetapi mindset-nya itu belum Kristiani. Ya. Jadi hal yang esensial di dalam membangun kehidupan rohani, kehidupan iman, yaitu mindset kita sebagai orang yang percaya. Ya. Karena kalau kita tidak mempunyai mindset yang benar, maka kita akan menjadikan agama itu seperti mantra, ya, magic. Misalnya orang tanya pada saya, Romo, toko saya nggak laku-laku nih. Saya harus doa apa supaya manjur, ya, agar toko saya ini bisa laku, ya, atau bisnis saya itu menjadi maju. Doa apa yang harus saya ucapkan? Orang ini mempunyai mindset bahwa doa itu adalah rumusan mantra, ya, yang kalau benar itu diterima oleh Tuhan, kalau kurang tepat tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Ini mindset yang bukan Kristiani. Maka kita perlu bertanya dalam hal ini, apakah hidup keagamaan saya, apakah penghayatan iman saya, apakah mindset kehidupan saya sebagai orang beriman sudah benar? Berikutnya, pesan Yesus. Ya. Next. Nah, Yesus mengajarkan di sini, kalau kita berdoa, dasar kokoh dari semua doa, yaitu relasi yang akrab, relasi yang baik dengan Tuhan, persahabatan dengan Yesus. Kalau kita melakukan hal yang melawan kehendak Tuhan, melawan ajaran Tuhan, maka persahabatan kita dengan Tuhan itu menjadi renggang, bahkan bisa menjadi jauh sekali, dan bisa menjadi putus. Ya.
Maka kalau kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan tekun dan dengan mindset yang benar. Tiap kali Anda berdoa, ingat, selalu ingat, saya membangun relasi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomong. Ya. Maka kita membawa juga segala pergumulan kita, termasuk juga pemeriksaan batin kita. Dan kedua, yaitu ketaatan kita melakukan perintah-perintahnya dengan tulus. Kita harus akui bahwa relasi kita dengan Tuhan seringkali tidak terlalu akrab karena kita kurang setia melakukan kehendaknya dengan tulus. Ya. Kita mungkin melakukan tapi kurang tulus. Kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan dan persahabatan yang baik dengan Yesus, maka krisis dan badai apapun ya, justru akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita mampu bertahan. Ini sudah ditunjukkan oleh generasi beriman sebelum kita. Dan kita bisa pelajari dari orang-orang yang mendahului kita agar kita tidak mengulangi ya, kesalahan orang-orang yang bodoh. Baik, next. Oh, kembali dulu sebentar. Kembali yang tadi. Nah, di dalam Yakobus 5, soal berdoa ini ya, ayat 16, dikatakan sini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya. Jadi doa orang benar, yaitu orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Kedua, dia doakan dengan yakin, jadi ada iman, ya. Ada disebut besar kuasanya. Demikian juga dalam Yakobus 1 ayat 2-4 saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ini satu keuntungan orang yang mempunyai keteguhan iman. Ya. Dia bisa menghadapi apapun juga. Berikutnya. Kita perlu bertanya pada kita, selama ini, ketika menghadapi badai atau dalam expectation menghadapi badai, apa dan siapa yang aku letakkan sebagai dasar hidupku? Ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus menjadikan Yesus yang adalah sabda kebenaran dan kehidupan menjadi dasar hidup kita. Kita gampang ngomong, ya, tapi mempraktekannya itu tidak gampang. Tapi kita membutuhkan pengetahuan ini supaya kita bisa memulai. Ya. Berarti di sini kita harus imani dan kita pikir, Yesus itu siapa? Dia itu adalah Allah. Dan kalau dia adalah Allah, dia berkuasa di atas segala sesuatu. Termasuk bencana apapun. Termasuk kelemahan kita seperti apapun. Bahkan dia melampaui logika kita. Ya. Kemampuan berpikir kita, dia melampaui. Ya. Ada orang yang meletakkan dasar hidupnya pada logika. Segala sesuatu yang bisa masuk akal, yang bisa saya terima dengan pikiran, itu saya pegang. That's good. Tetapi ingat, dalam hidup ini ada banyak misteri. Ada banyak hal yang tidak dapat kita pahami dengan logika kita yang sangat terbatas ini. Dan kalau kita masuk kehidupan beragama, kita mau bergaul dengan Tuhan, maka bersiaplah untuk menerima apa yang disebut misteri. Misteri berarti
kita harus menerima sesuatu ajaran yang tidak dapat diterangkan oleh logika. Ya. Misalnya, di dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Tuhan. Ini di luar logika. Ya. Tetapi itu misteri. Allah yang menciptakan segala sesuatu bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan kita harus menerima. Ya. Maka kita perlu mempunyai satu relasi percaya kepada Tuhan yang sangat kuat, sehingga apapun yang ada pada kita harus tunduk ya, pada relasi itu. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan seorang yang sangat kita percaya dan sangat powerful, kita bilang, ya terserah apa yang kamu bilang, itu deh saya ikut. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Kita lihat contoh, murid-murid Yesus yang sudah menyaksikan Yesus sendiri berbicara dengan penuh kuasa, menyaksikan mujizat-mujizatnya, mereka ternyata banyak mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Yesus lagi. Karena apa? Mereka kesulitan. Ya. Mereka mempunyai masalah dalam meletakkan Yesus sebagai dasar kepercayaan mereka. Bisa kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 60 ya. Yesus mengatakan pada mereka, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup dalam dirinya. Ia akan tinggal di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam dia. Ya. Dan Yesus mengulangi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini di luar logika. Dan orang-orang murid-murid Yesus mengatakan, perkataan ini keras. Ya. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan mulai hari itu, mereka meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikuti Yesus. Jadi, ada murid-murid Yesus yang sudah dipilih, yang sudah diberkati, tapi kemudian mereka memutuskan tidak lagi mengikuti Yesus. Karena mereka kesulitan untuk letakkan Yesus sebagai dasar hidupnya. Ya. Ketika dasar itu bertentangan dengan logika mereka, mereka mengatakan, no way, ini sulit. Tapi Yesus tidak bergeming. Ya. Dia menantang kepada mereka sekali lagi, apakah perkataanku itu menggoncangkan imanmu? Apakah perkataanku itu tidak sesuai dengan logikamu? Dan mereka itu meninggalkan Yesus. Nah, next. Yesus pun menantang murid-murid yang intinya. 12 murid pilihannya sebagai rasul. Yesus menantang mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi tidak penting lagi apakah masuk akal. Tapi karena kalau itu Tuhan yang berbicara, maka kami percaya. Ya. Itulah ada hubungan. Ya. Ini tidak gampang. Kalau ada seorang yang tidak mereka kenal, mengatakan, ikutilah aku, percaya pada apa yang aku katakan, ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada satu hubungan. Ya. Next. Nah, Tuhan Yesus menghendaki agar setiap muridnya, termasuk kita sekalian, membangun dan memiliki hubungan kepercayaan yang kuat dengan Dia. Saya kasih huruf besar, hubungan kepercayaan
yang kuat, bukan hanya sekedarnya. Ya, kalau Yesus bersabda, jangan takut, kita tidak boleh takut. Kalau Yesus berkata, percayalah padaku, ya, kita harus percaya. Ya. Mengapa? Karena segala sesuatu di sekitar kita itu akan goncang. Apapun yang kita miliki ini akan berlalu, maka dalam hal ini dikatakan, perhatikanlah baik-baik kepercayaanmu pada Kristus Sang Juru Selamat. Kita membutuhkan Juru Selamat, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu menghapus dosa kita. Kita tidak mampu membangunkan hidup kita kembali. Kita tidak mampu masuk ke dalam sorga. Kalau bukan ada seseorang yang punya kuasa. Dan kita punya pilihan boleh percaya kepada dia. Atau kita tidak percaya dan tidak punya apa-apa. Kalau saya sih, saya milih percaya. Ya. Dan saya bahagia karena itu. Segala sesuatu akan goncang, kesehatan kita tidak akan stabil selalu, maka perhatikan baik-baik relasimu dengan Kristus. Apabila kurang baik, bertobat, ya, kembali. Selalu kita diberikan kesempatan. Berikutnya, murid-murid Yesus bersama Yesus mengalami saat-saat yang genting dan krisis bersama-sama. Kalau Anda membaca Injil Yohanes bab 14, seluruh bab 14 itu, ya, perhatikan, konteks Injil ini adalah situasi Yesus dan murid-muridnya yang semakin mencekam. Yesus menyampaikan ajaran dalam Yohanes 14 ini dalam satu situasi tekanan, di mana musuh-musuh Yesus semakin kuat berkolaborasi dan merencanakan satu plot, satu skenario penangkapan untuk membunuh Yesus, untuk menangkap murid-muridnya, untuk membasmi ajarannya. Jadi, bayangkan situasi itu, murid-muridnya itu dalam keadaan kritis, ya, tegang, mereka takut, mereka cemas, tidak bisa tidur. Hari-hari hidupnya itu pintu selalu harus dikunci. Mereka perhatikan dan mendengar suara di luar. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan mereka hanya melihat pada Yesus yang hadir bersama mereka. Mereka berharap pada Yesus. Nah, kita lihat apa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 14. Next. Di dalam saat genting dan krisis, Yesus menyampaikan arahan pertama, jangan takut. Ya. Kalau seorang yang berkuasa mengatakan pada kita jangan takut, maka kita percaya. Ya. Mengapa jangan takut? Nah, pertama Yesus bicara tentang rumah Bapa. Ya. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana, mempersiapkan tempat bagimu, dan aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Jadi pertama-tama Yesus menyampaikan satu jaminan keselamatan, asalkan kita tetap mempunyai hubungan dan percaya kepadanya. Dan jangan takut pada apapun. Nah, kata jangan takut di sini bukan berarti kita tidak boleh memiliki perasaan takut. Ya. Perasaan takut itu sangat manusiawi dan itu spontan. Bagi saya, orang yang berani bukan orang yang tidak punya rasa takut. Orang yang berani adalah orang yang sekalipun takut, dia mau dan mampu menghadapinya. Itu orang berani. Ya. Is a brave. Waktu saya di Sulawesi Utara, di sana kan kebiasaan orang minum-minum. Nah, kalau ada kelompok anak muda itu mempunyai musuh yang harus dilawan, sebelum dilawan dia minum dulu. Supaya apa? Rasa takutnya hilang. Ya.
Lalu ketika rasa takutnya hilang, dia maju, ya, lalu berkelahi. Ini bukan seorang yang pemberani, justru pengecut. Ya. Nah, seorang yang pemberani adalah seorang sekalipun dia bergumul dengan rasa takut, dia memutuskan, saya harus percaya dan saya berani. Ya. Ketika seorang akan menghadapi meja operasi, sebelum naik ke meja operasi, apalagi pertama kali, pasti ada rasa takut kan? Apa yang terjadi nanti ketika saya sementara dikerjain, tahu-tahu saya mati gimana? Ya. Tapi dia harus ambil keputusan. Apakah saya memutuskan untuk percayakan diri saya kepada para dokter dan pada Tuhan, sekalipun rasa takut, ataukah saya dikuasai oleh rasa takut itu terus-menerus? Yesus mengatakan di sini, risiko terburuk dari suatu krisis, apapun, yaitu kematian. Dan kematian ataupun krisis-krisis itu bukan apa-apa dibandingkan dengan keselamatan kekal yang dijanjikan. Percayalah dengan teguh. Kita semua akan sampai pada titik itu. Kita dapatkan krisis-krisis yang kecil, medium, large, and extremely large, yaitu krisis kematian. Yesus di sini memberikan jaminan, aku hadir bersama kamu. Maka saya katakan, kehilangan iman akan Dia di dalam krisis, kita sudah kehilangan segala-galanya. Ya. Berikutnya. Hal kedua, Yesus setelah bicara tentang rumah Bapa, Yesus bicara tentang Roh Kudus. Tentang hidup yang sementara kita jalani. Tadi bicara tentang jaminan hidup kekal. Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Nah, saya ajak kita untuk sadari, kalau kita percaya pada kata-kata Yesus, bahwa apa yang Dia katakan itu benar dan harus kita pegang, maka kita perlu selalu sadari, ya. Selalu katakan pada diri, ada Roh Kudus di hatiku. Ya. Sebelum Anda berdoa, letakkan tangan Anda di dada dan katakan, Roh Kudus ada di hati saya, maka saya akan berdoa, dan saya mampu berdoa karena itu. Aku memiliki Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu akan memberikan pada kita pendampingan. Berikutnya, di tengah-tengah kegentingan dan krisis, hal ketiga, Yesus bicara tentang damai sejahtera sebagai tanda penyertaannya. Nah, damai sejahtera, saya senang dengan kata-kata ini karena hanya dalam bahasa Indonesia memakai kata damai sejahtera. Bahasa Inggris saya mengatakan peace, tapi kita mempunyai kata damai sejahtera. Ini merupakan satu ungkapan yang lebih rohani. Ya, satu damai yang memberikan pada kita ketenangan. Ya. Nah, inilah kekuatan rohani orang-orang Kristiani yang luar biasa, yang memampukan kita bertahan terhadap derita, godaan, termasuk godaan dosa. Anda tahu kalau ketika kita jatuh dalam dosa, dosa itu akan mengatakan pada kita, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Ya. Tapi Roh Tuhan ada dalam hati kita, memberikan kita damai sejahtera. Kita bisa merasakan, apabila saya telah bertobat, saya tinggalkan dosa itu, saya datang pada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan, dan damai sejahtera itu ada. Ya. Jadi sekali lagi, ya, tanda dan hasil dari satu mindset yang benar, dari iman dewasa, yaitu kita mempunyai damai sejahtera. Ya.
Tuhan menyertai kita. Berikutnya, saya kutip di sini kata-kata dari Yohanes 14 ayat 27. Yesus bersabda, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu." Ya. Next, yang Tuhan janjikan. Next. Ya. Seringkali orang yang belum matang imannya atau punya mindset yang keliru, dia katakan, saya sudah berdoa, saya sudah serahkan diri, kok masalah ini nggak hilang-hilang. Ya. Ini mindset. Ya. Mindset yang keliru. Nah, di sini mau dijelaskan that peace or damai sejahtera is not the absence of trouble. It is the absence, it is the presence of Christ. Damai sejahtera bukan berarti Anda tidak memiliki masalah lagi, tetapi Anda memiliki kehadiran Kristus. Amin. Ya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai dan krisis kehidupan, Tuhan Yesus yakinkan, inilah aku. Inilah aku. Janganlah takut. Dan Satu Paulus mengatakan, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Asalkan kita kembali kepada Dia dan mengandalkan Dia. Baik, kita menyanyikan sebuah lagu sebagai selingan, kembali dulu. Peace be with you. Ya. Sebentar, saya akan nyalakan itunya dulu. Ya, lagu ini, saya sangat suka lagu ini karena lagu ini sangat sederhana tapi sangat menyentuh. Tolong diperhatikan. Ya. I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Please to know. My peace I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to live. My love I give unto you. It's a love that
Baik, terima kasih. Semoga lagu ini menguatkan pesan yang kita dengarkan hari ini. Ya. Kalau tadi kita berbicara tentang kehidupan pribadi kita masing-masing, berikut ini kita bicara tentang keluarga. Sebab keluarga sangat menentukan bagaimana kita mampu menghayati keteguhan iman di tengah-tengah badai kehidupan. Ya. Ingat bahwa keluarga Katolik disebut sebagai gereja rumah tangga. Ya. Disebut sebagai domestic church. Ya. Ingat, kalau Anda mempunyai keluarga Katolik, keluarga Kristiani, maka Anda mempunyai gereja kecil, domestic church, gereja rumah tangga. Maka gereja harus menjadi model setiap keluarga Kristiani. Anda harus menganggap keluarga Anda harus menghayati keluarga Anda sebagai gereja. Bukan gereja institusi seperti di paroki, tetapi menjadikan keluarga tempat mengenal dan mempraktekkan iman kekatolikan. Menjadikan keluarga tempat mengenal dan mempraktekkan kasih. Bukan kasih yang biasa, tapi kasih yang disertai dengan kerelaan berkorban. Ya. Maka dalam keluarga, salib Kristus harus menjadi pusat dan bukan individu-individu, papa, mama, anak, dan sebagainya. Tapi salib Kristus harus menjadi pusat di dalam keluarga. Maka praktik iman, kasih, dan pengorbanan, rela mengalah, rela minta maaf, saling melayani, adalah sesuatu yang kita belajar dalam keluarga. Karena keluarga itu sebagai gereja rumah tangga. Berikutnya, keluarga Katolik itu disebut berpusat pada salib. Orang tua dan anak-anak harus bertumbuh dari kecil, mulai mengenal kerelaan berkorban. Waktu anak dibagikan makanan, dia suka, dikatakan, ayo bagi sama adik, bagi sama kakak. Ya, nanti saya kurang, tidak harus dibagi. Kita diajar berkorban demi yang lain. Ya. Sama seperti Yesus disalib. Kenyataannya, banyak pribadi atau keluarga yang tidak siap menghadapi salib, bahkan berusaha menjauhi salib. Salib dianggap musuh, salib dianggap aib, salib dianggap sesuatu yang tidak enak, itu harus dihindari. Padahal Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku menuju pada jalan keselamatan, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ya. Dan ini merupakan kunci keberhasilan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan Anda akan suka pada Anda. Kalau Anda itu egois, Anda hanya mau menang sendiri. Tapi Anda akan dianggap jadi sahabat ketika Anda mampu mengendalikan keinginan, mengorbankan keinginan diri, tapi mendahulukan kepentingan bersama. Anda akan bangga dan disukai oleh orang kalau Anda menjadi orang yang rela berkorban, tidak hitung-hitungan, memikul salib. Dan demikian juga dalam hal mengikuti Yesus, kita harus bangga. Jangan malu pada iman Anda. Banyak orang dalam hidupnya lebih suka bermimpi dan membangun hidup dalam ilusi ciptaannya sendiri dan menutup mata atau menghindari kenyataan salib yang harus dihadapi. Orang selalu tanya, enak nggak? Kalau diajak buat ini dan itu, enak nggak? Capek nggak? Ketika harus berkorban, mereka mundur. Padahal justru di situ letak rahasianya. Berikutnya,
Saya menggambarkan di sini, sebagai orang Kristiani, seringkali kita masih hidup dalam ilusi demi untuk menghindari salib. Padahal salib itu merupakan kenyataan dalam dunia. Ya. Penderitaan dan pengorbanan itu adalah bagian dari hidup. Ada orang mencoba menghibur diri dengan membuat ilusi. Ya. Ilusi yang paling parah yaitu orang masuk ke dalam obat-obatan terlarang. Kenapa orang bisa addicted pada obat-obat terlarang itu, narkotik? Karena ketika orang memakai narkotik, dia mendapatkan satu ilusi. Ya. Seakan-akan semua masalah itu hilang. Ya. Nah, banyak keluarga tidak siap atau bahkan menolak menerima salib dalam keluarga. Ini satu contoh aja, tanpa sadar. Ya. Saat menikah, saya tidak mengatakan perkawinan Anda, tapi kita lihat umum. Ya. Ketika orang menikah, mereka menciptakan ilusi, seakan-akan mereka sudah berhasil mendapatkan pasangan yang paling tepat, mereka sudah pasti mendapatkan kebahagiaan. Ya. Maka simbol-simbol perkawinan yang digambarkan itu juga ilusi. Mereka mencoba cari-cari, lalu diambil dari cerita dongeng. Ya. Seperti princess dan pangeran. Ya. Sang putri dengan pangeran, mereka didandan seperti putri dan pangeran, mereka masuk ke dalam istana, ya, ditemani dayang-dayang, ada penari, ya, mereka duduk di tahta, ya, betul-betul ilusi, ya. Tidak jelek, tapi nanti akan kita lihat, ya. Mereka memberikan gambaran demikian. Tidak heran, ya, setelah pesta bubar bulan madu berlalu, ketika mereka menghadapi hidup kenyataannya, apa yang disebut ilusi itu tidak terjadi sama sekali. Yang ada adalah salib. Dan ketika mereka tidak terbiasa menerima salib, mereka menolak salib itu. Dan ketika orang menolak salib, dia mulai masuk ke dalam kehancuran. Berikutnya, ada satu cerita. Ada satu artikel yang menarik sekali, pernah muncul dalam satu surat kabar di tahun 2017 di California, tentang disebut marriage crucifix, salib perkawinan. Nah, ini diceritakan tentang kejadian sesungguhnya di sebuah kota kecil di Bosnia bernama Široki Brijeg. Sangat menarik bahwa di kota ini tidak pernah tercatat adanya perceraian atau broken family. Ya. Nah, saya bacakan aja ceritanya. Široki Brijeg adalah suatu kota kecil di Bosnia, Herzegovina, yang berpenduduk lebih dari 26.000 jiwa. Sepanjang sejarah di kota tersebut, belum pernah tercatat satupun kasus perceraian maupun kehancuran keluarga. Dan rahasia keberhasilan istimewa ini terletak pada keindahan tradisi perkawinan mereka yang unik. Keindahan penghayatan mereka akan perkawinan yang unik. Latar belakangnya, mereka ini sudah terbiasa menghadapi penderitaan. Karena berabad-abad lamanya, penduduk wilayah itu telah mengalami penderitaan dan perlakuan kejam karena iman Katolik mereka, pertama dari orang Muslim Turki, kemudian oleh pemerintahan yang komunis. Dan karena semuanya itu, mereka belajar dari pengalaman bahwa sumber keselamatan mereka ada pada salib Kristus. Ketika mereka melihat pada salib Kristus, mereka dikuatkan. Dan bukan tergantung pada bantuan-bantuan organisasi kemanusiaan internasional, bukan juga mengandalkan perjanjian perdamaian antara pihak yang bertikai, bukan juga dalam upaya gencatan senjata dan sebagainya. Semua itu baik, tapi hanya memberikan hasil yang sangat terbatas. Tapi keyakinan dan penghayatan akan makna dari salib Kristus, di mana seorang Yesus yang maha mulia dan maha kuasa dan suci rela berkorban
menerima dan meresapi semua derita itu, bahkan sampai mati, ini memberikan kekuatan rohani yang luar biasa kepada mereka. Nah, maka di sana ketika sepasang mempelai menikah di gereja, mereka membawa beserta mereka sebuah salib dengan ukuran yang besar. Ya. Dan di depan altar, imam akan memberkati salib itu, dan imam itu tidak mengatakan, "Selamat ya, Anda sudah berhasil mendapatkan pasangan yang ideal." Tidak. Tapi imam itu akan berkata, "Selamat, Anda telah menemukan salibmu. Mulai sekarang, Anda membawa bersamamu sebuah salib untuk dicintai, untuk dirangkul. A cross to embrace, a cross to love." Sebuah salib bukan untuk dihindari, tapi untuk dirangkul, untuk dihargai, untuk dicintai. Dan ketika mereka mengucapkan janji perkawinan, pengantin wanita akan meletakkan tangannya di atas salib, dan mempelai pria menaruh tangannya di atas tangan mempelai wanita. Maknanya, mereka berdua diikatkan dan dipersatukan pada salib. Lalu imam meletakkan stola di atas tangan mereka berdua, sambil mereka mengucapkan janji setia perkawinan mereka menurut tata cara gerejani Katolik. Bayangkan mereka meletakkan tangan atas kayu salib dengan stola di atasnya, dan mereka mengucapkan, "Saya memilih engkau sebagai suami, sebagai istri saya," kepada salib. "Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau tetap mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku." Tiap kali dia melihat pasangannya, dia ingat akan salib. Kata-kata imam mengatakan, "Engkau telah menemukan salibmu yang engkau harus bawa sepanjang hidupmu untuk dirangkul dan dicintai." Dan setelah itu, mereka tidak saling berciuman dengan tepuk tangan, ya, tetapi mereka masing-masing mencium salib perkawinan mereka. Dan setelah perkawinan, upacara perkawinan, pengantin baru ini akan mentahtakan salib perkawinan mereka di tempat yang paling sentral, di tempat yang paling terhormat di dalam rumah mereka. Bukan disimpan di lemari, atau di laci untuk dilupakan, atau sekedar dipajang sebagai dekorasi. Dan dalam keadaan yang sulit, ketika terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan, mereka tidak mencari lawyer, mereka tidak mencari psikolog, tapi mereka datang pertama-tama pada salib itu. Mereka berlutut, baik bersama-sama maupun masing-masing. Mereka menangis, satu tangisan pertobatan yang membuka hati mereka dan memohon kekuatan agar mereka dapat saling mengampuni serta meminta pertolongan Tuhan dengan segenap hati mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana satu tradisi perkawinan dengan spiritualitas salib itu masuk ke dalam hati. Bukan hanya simbol lagi, tapi itu hati. Seringkali kita mempunyai salib di rumah, tetapi salib itu lebih sebagai dekorasi. Kayak di belakang saya ini ada salib. Ini salib saya terima waktu saya diutus ke Amerika. Disebut salib perutusan. Ketika saya mau berangkat, dalam satu misa, Pater Provinsial itu memanggil saya ke depan altar dan memberikan sebuah salib, dan dikatakan, "Salib ini salib perutusan. Kamu diutus, ingat, kamu membawa salib." Dan ketika saya tiba di sini, saya nggak tahu buat apa, saya nggak tahu harus hidup bagaimana. Saya ingat bahwa saya datang di sini memang untuk berkorban.
apapun keadaannya. Saya tidak akan pulang, saya tidak akan mundur, ya, karena ini adalah salib, bukan karir. Nah, kita percaya salib Kristus adalah sumber keselamatan kita. Barang siapa yang setia pada perutusan salib, dia selamat. Maka simbol salib harus menjadi sentral di dalam hidup kita. Berikutnya, pesan bagi kita. Terimalah dan rangkul kondisi sulit dan krisis, ya, supaya semakin dikuatkan secara rohani. Dan biasakan diri. Ya. Orang yang biasa merangkul kondisi-kondisi yang sulit dan tidak ngamuk, ya, ini adalah orang yang kuat. Ya. Dan semakin dia membiasakan diri, semakin dia kuat. Kan masalah ini soal biasa aja. Seringkali kita tidak terbiasa aja. Kalau kita tidak terbiasa, kita rasa itu beban yang luar biasa. Nah, kedua, keluarga sebagai domestic church, di mana salib Kristus adalah pusat, harus menghayati semangat berkorban. Jadi kalau ada kesempatan berkorban, memang demikian. Jangan malah menghindar. Ya. Gak mau capek. Sebab keluarga itu memang tempat saling melayani. Tempat saling menguatkan, sama dengan gereja. Saling terlibat di saat susah. Keempat, saya ingatkan pada kita, waktu kita berdoa, ingat selalu ketika Anda berdoa dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan hadir. Maka yakin akan kuasa dari doa Anda karena ada relasi Anda dengan Dia. Ya. Dan kehendaknya itu yang terjadi. Jangan takut. Ayat kunci yang terakhir, ini semua tidak mungkin kalau kita tidak hidup di dalam roh. Santo Paulus mengatakan pada umat di Roma, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Jadi kita hanya bisa mengatasi kedagingan kita kalau memang roh Allah diam di dalam kita. Dan roh Allah itu sudah disediakan bagi kita. Cuma seringkali kita tidak yakin. Karena itu saya minta kita selalu meyakini Roh Kudus ada dalam hidupku. Ya. Ketika kita marah, ketika kita putus asa, katakan Roh Kudus ada dalam hidupku. Tetapi jika orang tidak mempunyai Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tidak ngerti-ngerti atau nggak mau ngerti, karena dia belum mempunyai Roh Kristus. Kita perlu berdoa dan melayani mereka, supaya mereka terbuka, agar juga mau menerima Roh Kristus. Semoga demikian. Baik Romo, terima kasih untuk makalah ini. Terima kasih Romo. Dan memang sungguh kita harus tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tapi mau kadang-kadang kalau pas kita lagi buta, lagi penuh dengan permasalahan hidup, bahkan berdoa aja kadang-kadang udah nggak bisa tolong, seakan-akan kata-kata itu udah nggak keluar lagi dalam doa, atau doa itu terasa hampa. Kita mesti gimana kalau begitu Sekali lagi soal mindset, apa itu doa? Ya. Jadi jangan berpikir bahwa doa itu sesuatu yang selalu harus yang formal, yang sesuai dengan tata cara yang biasa. Dalam keadaan putus asa, berdoalah sebagai seorang yang putus asa. Pada saat Anda lelah, ya, berdoalah sebagai seorang yang lelah. Pada saat Anda terbeban, berdoalah sebagai orang yang terbeban. Mulai datang dengan masalah Anda. Ya. Ketika Anda tidak mampu berdoa karena begitu banyak masalah, Anda katakan, Tuhan saya tidak tahu saya mau berdoa apa, tapi saya hanya datang kepadamu. Tuhan saya tidak tahu mau berbuat apa, tapi saya tahu satu hal, saya datang kepadamu, dan saya hanya mau hadir di hadapanmu. Ya. Anda sudah berdoa. Ya. Jadi kita bisa berdoa dalam semua kondisi. Kalau kita tahu bahwa
Mindset utama yaitu saya datang pada Tuhan dalam kondisi apapun. Karena Tuhan tidak mensyaratkan. Kalau kamu mau berdoa pada saya, harus kamu dalam keadaan bersih, kamu harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan pikiran jernih, sehingga kata-kata itu mengalir. Itu sih kalau jadi tugas memimpin doa. Ya. Tapi kalau Anda pribadi, maka Yesus mengatakan kalau kamu mau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di sorga, di dalam tempat yang tersembunyi. Artinya Anda bebas mengungkapkan dirimu apa adanya. Kalau Anda lagi ragu, datanglah pada Tuhan sebagai orang yang ragu. Tuhan, tolonglah saya yang kurang percaya ini. Tuhan, bantulah saya, kuatkan iman saya. Ya. Saya mau dikuatkan. Ya. Dan Anda akan mengalami. Ya. Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Ya. Baik, Romo. Baik, Ya. Romo. Terus buat teman-teman yang di sini yang ada pertanyaan untuk Romo, silahkan. Ada yang mau bertanya sama Romo. Ini topiknya cukup dalam dan salib nggak ada yang mau nggak ada yang mau menanggung salib. Nggak mau menanggung, tetap harus terima. Ada yang mau bertanya sama Romo? Boleh saya ya, Ri? Iya, silakan. Elisa. Bisa Iya, dengar nggak? silakan Elisa. Tapi Lisa, Iya, bisa. Kita bisa dengar kamu. Romo, bagus sekali ini, kayak apa sih pelajaran hari ini? Kayak reassurance for me. Tuhan tuh selalu bersatu sama kita ya. Kalau kita jujur sama diri sendiri, kalau kita berdoa, membuka diri, Tuhan tuh selalu apa sih kayak bilang kita jangan takut. Terus that's really good today. Romo bilang keluarga gitu ya. Justru saya kalau lagi mikir, kita kalau ke teman di luar, di community, gampang untuk berbuat baik, untuk bermanis-manis, untuk ngomong I pray for you. Tapi kalau udah di dalam keluarga itu yang the most challenging. Saya kayak sometimes, jadi today tuh Romo kayak remind me, yang susah kan kalau ngadepin suami, behind the scene, ngadepin saya ada mertua, ngadepin anak, itu gimana Tuhan juga melihat saya behaviornya gimana. Sama kalau behavior saya ke depan, di gereja, di temen, kelihatannya kayaknya Elisa baik, tapi kalau di rumahnya Elisanya nggak respect suami, kayak begitu. Itu saya berasa kayak Roh Kudus selalu remind me, Tuhan juga melihat kamu sama waktu kamu di luar. Jadi saya berasa Romo tuh hari ini lebih kasih saya apa ya, confirmation. Oke, kamu this is like your cross. Jadi cerita yang marriage crucifix itu is really really good. This is your cross. Kayak saya ada mertua, ada anak, ada suami. This is your cross. Ini yang dikasih sama Tuhan. This is what you have to do. This is what you have to do even better daripada orang-orang yang di luar. Yang di luar cuman ngelihat saya smiling, cuman bilang I pray for you gitu. Di dalam rumah tuh is yang orang lain nggak ngelihat, itu yang lebih challenging dan lebih susah, dan saya yang harus lebih teguh hati saya dan harus pray sama Tuhan dan be honest yang kata Romo. Kalau saya capek, kalau saya kesel, kalau saya ada expectation ke suami, kalau saya merasa melihat semua suami itu kelihatannya weakness di mata saya, yang saya nggak ngelihat weakness-nya saya sendiri. Tuhan tuh, Roh Kudus kalau saya jujur, saya berasa
dia tuh bilangin, Elisa, look at yourself too. Kamu jangan cuma nunjuk suami kamu. Itu yang sometimes saya find out, Romo, kalau saya jujur, Roh Kudus juga bilangin what to do. Look at yourself too. Jangan bilang paling kita kan kalau saya kalau marriage yang paling dekat kan suami. Sehari-hari, apalagi kalau COVID-19 makin sering ketemu, sayanya makin di rumah, makin kelihatan everybody's weakness, not only his weakness. Dia juga sebenarnya ngelihat saya weakness-nya, tapi begini dengan pelajaran hari ini yang Romo ajarin tuh kayak wow, that's really really good. This is the way yang saya mau jalanin. Just open your eyes, be honest, look at yourself too. Jangan this is your cross gitu. Your family, your mom-in-law, this is your cross. Kalau ada apa-apa, kalau saya kesusahan, just talk to him. Itu yang saya dapat Romo dari Romo hari ini. Atau nggak kedengeran? Tolong di-unmute, Mo. Ya, sorry. Ya. Jadi terima kasih Lisa sudah berefleksi dari hasil renungan, ya, dan itu memang diharapkan. Hanya memang saya kira ini masalah dari kita semua yang berkeluarga. Kita lebih gampang mempraktekkan pelayanan itu di luar. Mengapa? Karena di luar itu hanya sesekali. Ya. Tapi di dalam rumah itu hari-hari. Ya. Tapi justru di sanalah kita dimulai. Ya. Jadikanlah sekarang keluargamu adalah domestic church, di mana melayani itu setiap hari. Ya. Dan mengatasi hal-hal yang negatif, ya, karena kita sudah memutuskan ketika melihat pasangan, melihat anggota keluarga, ini adalah salib yang saya sudah temukan dan harus saya rangkul, karena salib inilah yang akan membawa saya pada keselamatan. Jadi pertama mindset kita berubah, melihat situasi di rumah sebagai gereja, dan semangat pengorbanan itu menjadi pusat, melihat salib Kristus adalah pusat, sehingga tempat untuk menyatakan cinta pengorbanan itu dalam keluarga. Kalau di luar seringkali kita berkorban mungkin 10%, 80% itu kita terima compliments, ya. Kita diakui, kita terima hiburan, kita terima kepuasan, tapi di keluarga kan enggak. Tapi apabila kita lakukan dengan setia, maka itu memupuk. Jiwa kita di dalam itu menjadi asli. Ya. Seorang pelayan sejati itu seorang yang memang di rumah memang biasa melayani. Ya, contohnya dalam hal kecil, setelah saya jadi imam dan hidup bersama di sini, atau di Amerika harus mandiri, saya ingat pada ibu saya, ya, dan ibu selalu mengatakan pada saya kalau saya di rumah, ingat hal-hal ini hanya kamu pelajari di rumah. Di tempat lain kamu nggak bisa pelajari. Dan itu betul. Dan apa semua yang diajarkan di dalam keluarga, dipraktekkan di keluarga, saya bisa bawa sampai sekarang. Ada dalam hati. Ya. Dan itu yang dimaksudkan. Selamat berjuang terus, Lisa. Katakan Roh Kudus ada dalam hidupku. Terima kasih, Romo. Ya. Mau tanya ini. Baik, Ya. Romo, terima kasih Elisa untuk ya, dan ya silakan. Saya ini boleh. Saya boleh tanya ini. Ya. Silakan. Mungkin videonya dikeluarin, Tante, supaya terlihat.
Ya, terima kasih. Ya, Di-unmute dulu, Tante, di-unmute. Sudah dengar? ya. Sudah dengar. Tadi kan topiknya ada teguh di badai kehidupan. Saya kenal sebuah keluarga yang pasangannya itu kena penyakit demensia. Jadi, yang saya mau tanyakan bagaimana pasangan ini kalau ternyata tidak bisa akur karena salah satu pasangan ini sakit mentalnya. Itu Romo, bagaimana cara penyelesaiannya Romo? Ya. Jadi badainya hanya bisa dirasakan oleh salah satu pasangannya. Ya. Sama halnya, tetap prinsipnya sama, di mana dia harus melihat situasi ini adalah situasi salib. Ya. Dan salib itu ada yang menjadi bagian kita, ada yang harus dibagi, ya, di-share. Maka anggota-anggota keluarga itu harus terlibat satu dengan yang lain agar salib bersama itu bisa dipikul bersama juga. Ya. Maka seringkali kita tidak melihat ini sebagai salib bersama. Nah, itu salib sang istri aja atau salib sang suami aja. Padahal itu juga salib dari anak-anak, ya, dan orang-orang yang terlibat dengan mereka. Maka sebagai gereja yang lebih luas, kita perlu memperhatikan kapan kita ambil bagian juga di dalam meringankan salib, ya, dari sesama kita yang berada dalam situasi yang ekstrim. Makanya kita harus menggunakan juga pendekatan profesional. Kita tidak harus menanggung semuanya sendirian, tapi kita bisa memakai tenaga profesional supaya apa yang tidak mampu kita pikul itu bisa dilakukan oleh para profesional. Tapi yang disebut salib ini salib mental, ya, salib rohani, salib kekecewaan. Kalau soal capek kita harus bisa bagi menggunakan tenaga profesional. Dan kedua, soal expectation. Ya. Kalau kita tahu orang itu sakit, maka kita jangan expect terlalu tinggi. Ya, kita harus justru expect dia memang nggak ngerti, dia memang tidak bisa menguasai diri, dia memang tidak tahu apa yang dia lakukan, sehingga saya harus sabar dan harus tidak usah simpan di hati. Ya. Jangan menganggap itu sesuatu yang serius sampai di hati. Kalau dia bentak misalnya, jangan mengatakan, oh dia tidak cinta lagi kepada saya. Dia sakit. Ya. Dan dalam kehidupan suami istri, semakin lama mereka hidup bersama, semakin paham sebenarnya akan hal ini. Terima kasih Romo. Kurang lebih, saya tahu itu tidak mudah. Tidak mudah. Salib tidak pernah mudah. Kalau dia mudah bukan salib lagi. Salib kecil, salib gede. Ya. Salib enteng, salib besar. Tetap datang. Kalau kita lemah, datang pada Tuhan dan minta kekuatan. Selalu tersedia. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baik, Tante Lina. Salam untuk Orange County. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau share lagi? Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan, Romo. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan kepada Yesus? Atau kalau kita mempunyai mindset yang salah, dari salah satu saudara kita yang hilang. Jadi kalau mindset saudara kita yang salah atau telah hilang, gimana cara mengembalikan kepercayaan kepada Yesus dari mereka, Mo? Jadi bagaimana mengembalikan kepercayaan pada Yesus? Oh, Iya. jadi ini bukan masalah kita, tapi orang lain ya? Masalah orang lain, Mo, betul. Ya, orang lain punya mindset yang keliru. Betul. Bagaimana betul. caranya kita? Iya, betul. Ya, mungkin cara yang paling baik yaitu kita sendiri men-sharingkan pengalaman kita dan bagaimana kita menghandle masalah kita dengan iman yang mindset yang benar, ya, sehingga
kita tanpa langsung sudah memberikan kesaksian. Ya. Saya mendapat satu kiriman renungan yang bagus, ya. Bagus sekali tentang mengapa. Sebentar saya lihat dulu ini. Bentar ya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecelakaan atau penyakit yang mematikan. Ya. Siap. Jadi kita bisa men-sharingkan kepada teman kita itu tentang bagaimana kita menghandle masalah kita dengan tidak memaki-maki pada masalah, tidak memblame pada salib, tapi kita menganggap itu sesuatu yang wajar kita terima. Ya. Sebab Yesus sendiri, ya, orang sempurna, tetapi dia harus menerima begitu hina, begitu susah, ya, hidupnya sampai mati. Juga murid-murid Yesus, hampir semua murid Yesus itu matinya nggak enak. Dan kita boleh men-sharingkan juga sedikit, ya, pengalaman kita, bagaimana kita menghadapi masalah dalam hidup dengan tidak menyalahkan Tuhan. Nah, jangan sekali-sekali kita berpikir Tuhan itu yang buat saya susah. Jadi kita harus berpikir bahwa Tuhan mau menyelamatkan saya, bahkan melalui derita ini. Ya. Kita nggak bisa mengajar orang dengan teori, terutama dengan sesama umat. Tetapi kita bisa memberikan kesaksian yang benar dan kita siapkan kesaksian itu. Dan setiap orang Kristiani minimal harus mempunyai satu kesaksian mengapa saya mau tetap percaya kepada Yesus sekalipun ada banyak hal yang mengecewakan di dalam hidup. Ya, tiap orang harus punya satu cerita. Ya, pasti ada. Ya. Bagi saya sendiri, Yesus tidak pernah mengecewakan. Saya mengecewakan dia, tetapi dia tidak pernah mengecewakan. Begitu saya kembali, dia selalu siap. Luar biasa. Baik Romo, terima kasih Romo untuk waktunya dan terima kasih teman-teman untuk pertanyaan, untuk sharingnya, dan terima kasih Romo untuk waktunya yang sibuk di tengah-tengah kesibukan Romo menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Udah lebih dari 1 jam kita bersama-sama, dan semoga apa yang kita pelajari sepanjang waktu ini berguna untuk teman-teman dan menguatkan teman-teman. Dulu saya sering bertanya loh mau sama Tuhan. Saya suka bingung. Saya bilang, Tuhan, ini kok salib saya banyak sekali. Kesulitan demi kesulitan. Kayaknya tuh gak ada habis-habisnya. Terus menerus datang. Sampai saya bilang, aduh ternyata ikut Tuhan itu gak gampang ya. Ternyata ikut Tuhan itu banyak banget yang kita harus hadapi ini dan itu dan ini. Tapi ketika saya melihat kembali, saya seling refleksi dan saya melihat ke belakang. Dan saya sampai, wow, ternyata ini yang Tuhan lagi kerjain. Oh, ternyata ini yang Tuhan lagi ajarin. Oh, ternyata begini rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Memang, ketika kita menghadapinya akan sulit. Tapi, seperti yang tadi Romo sharingkan sepanjang waktu tadi, kita nggak pernah berjalan sendirian dan kita selalu ada Tuhan. Dan syukur kepada Tuhan, kita juga punya pasangan yang bukan cuma ngeselin, tapi juga mengingatkan. Kita juga punya orang tua ya, Yos ya. Punya mami yang selalu ngingetin, yang selalu memberi kekuatan ya. Juga kadang-kadang tuh, even though lewat challenge, lewat segala macam, kita selalu diingatkan kalau kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi lewat semua yang terjadi. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan semoga apa yang kita dengarkan dan kita perbincangkan selama saat-saat ini bisa berguna untuk Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat yang mengikuti acara di Zoom ini, dan bagi yang menonton di YouTube nanti.
Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, untuk Bapak dan Ibu yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk Romo Adri atau Ministry Romo Adri di Southern California, silahkan di Zelle ke Grace Pramono. Nomor Zelle kita 480-310-6991. Dan semua sumbangan kasih yang kami terima hari ini akan kami sumbangkan 100% untuk karya dan untuk misi Romo Adrianus Budi. Terima kasih Romo untuk semuanya, dan terima kasih untuk waktu-waktu yang Romo habiskan bersama-sama dengan kita. Jangan kapok, Mo. Lain kali nanti kita bakal beracara kembali dengan topik yang lain yang lebih baik. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan foto bersama. Setelah kita foto bersama, tolong dinyalakan semua video-video yang ada. Dan setelah itu kita akan menerima berkat penutup dari Romo Adri. Silakan videonya dinyalakan semua, kita akan berfoto bersama. Di unmute, Yos. Ya, ready semuanya? Oke. Oh, ada Om Hadi. Hai Om. Glad to see you. Gitu dong. Mantap. Bentar. Satu. Bentar. Ini ya. 1, 2, smile. Oke, thank you semuanya. Thank you, Romo. Thank you. Thank you Romo. semuanya. Sekali lagi senang sekali bisa berjumpa, bisa komunikasi, bisa tatap muka walaupun jarak jauh, tapi terutama ada ikatan hati. Ya, terima kasih atas semua doa dan semua kebaikan yang dinyatakan. Sampai jumpa. Mohon berkatnya dulu, Romo. Iya, iya. Mari kita doa. Lupa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan mohon berkat-Mu atas kami semua, dan masing-masing terutama anak-anak-Mu yang tersebar di mana-mana, yang boleh kami jumpai melalui Zoom meeting ini. Sudi Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu, jasmani rohani, untuk kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan dan rahmat sehingga mampu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan setia mengikuti Engkau. Kiranya Engkau mencurahkan karunia pertolongan-Mu, yaitu karunia dari Roh Kudus dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima banyak, kasih. Romo. Sekali lagi. Ya, terima kasih banyak semua teman-teman yang ada. Pertemuan kita yang akan datang adalah nanti tanggal 16 Oktober, jam 5 sore, waktu yang sama. Kita akan beracara dengan Romo Handoko CM dari Malang, dan kita akan berbicara banyak tentang inner healing. Jadi kalau bulan ini kita banyak berbicara tentang pengenalan diri, tentang gimana cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, bulan depan acaranya adalah healing. Jadi banyak, kita udah mengenal diri, dan berikutnya kita gimana cara kita disembuhkan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan nanti pada akhir bulan depan kita akan beracara dengan Romo Rohadi kembali tentang pusat hidup kita adalah Misa Ekaristi. Terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi tanggal 16 Oktober. Dan have a nice weekend semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Sampai baku dapat ulang, Thank you, panitia. Bye. Thank you. Baku dapat. Bye, Romo. Sampai baku dapat ulang. Dapat baku dapat ulang. Semuanya ya. Bapak. Sampai baku dapat ulang.